Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali di seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Beragam berita telah kami siapkan untuk Anda di seputar Parepare Peduli. Dan inilah program seputar Parepare Peduli selengkapnya bersama saya, Rahma Rahim Lira. Gubernur Sulawesi Selatan puji perkembangan ekonomi Parepare. Selain Parepare gelar broadcaster training. Camat Ujung intens pantau warganya. Baik pemirsa, berita kami awali dengan berita Gubernur Sulawesi Selatan, Sahrul Yassin Limpo, memberi apresiasi terhadap pertumbuhan ekonomi kota Parepare yang bertumbuh pesat selama tahun 2014. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kota Parepare yang ke-55 pada Rabu 4 Maret 2015 lalu. Pertumbuhan ekonomi Parepare yang pesat selama tahun 2014 mendapat apresiasi dari Gubernur Sulawesi Selatan, Sahrul Yassin Limpo saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kota Parepare ke-55 di lapangan Andi Makassau pada hari Rabu 4 Maret lalu. Sahrul mengaku bangga dengan kemajuan yang dicapai Parepare saat tahun terakhir. Sahrul mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Parepare selama tahun 2014 lalu yang berhasil mencapai 8,45%, melampaui angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan nasional. Capaian ini dinilai Sahrul sangat luar biasa. Begitu pula dengan tingkat pendapatan per kapita warga Parepare selama tahun 2014 lalu yang berhasil meningkat hingga 21 juta rupiah lebih per tahun. Sahrul menilai hal ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Sahrul juga memuji pemerintah wali kota Parepare, Dr. Haim Topan Pawe yang berhasil menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan per kapita warga Parepare hingga mencapai 21 juta rupiah per tahun. Gubernur memberikan kesan sekitar 5 tahun lalu pendapatan Parepare hanya berkisar 10 juta rupiah per kapita. Kini di tahun 2014 bisa melonjak mencapai 21 juta rupiah. Begitu pula angka pengangguran mampu diturunkan dari 14% menjadi 5%, sesuatu yang sangat jarang dicapai pemerintah di Sulawesi Selatan. Indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Parepare di atas 8% melewati Provinsi Sulawesi Selatan, apalagi melewati nasional, sudah suatu prestasi yang luar biasa. Angka pengangguran dari 14% turun menjadi 4%. Tidak bisa dicapai kabupaten dan kota lain yang ada di Indonesia. Parepare mencapainya hari ini. Selain pertumbuhan ekonomi, Sahrul juga mengapresiasi kinerja dengan berbagai terobosan wali kota dalam membangun kerjasama dengan pihak luar, termasuk dengan negara Jepang. Gubernur berharap Parepare bisa terus maju dan menunjang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, pemirsa, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare bekerjasama dengan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar acara Radio Broadcaster Training yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan. Pelatihan ini diharapkan dapat mengembangkan bakat-bakat broadcasting yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Program pendidikan atau Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam jurusan Dakwah dan Komunikasi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN Parepare bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar pelatihan broadcaster training radio di Aula Utama Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
Pelatihan yang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari berbagai jurusan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua 1 STAIN, Muhammad Junaidi pada hari Jumat 6 Maret lalu. Penanggung jawab Prodi Nur Haki dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan mahasiswa sehingga nantinya bisa kompetitif dan diterima di masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Parepare, Haji Iwan As'ad dalam sambutannya mengatakan, momentum ini adalah hal yang baru bagi Kominfo untuk memulai langkah baru dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Iwan, apapun situasinya akan ditentukan oleh langkah kita hari ini. Pada kesempatan ini, Iwan juga menyampaikan peran dan fungsi Kominfo dalam pemerintahan. Selain itu, menurut Iwan As'ad, kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah bagian dari komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Parepare atas Memorandum of Understanding atau MOU yang ditandatangani saat wisuda dan disaksikan oleh Wali Kota Parepare, HM Topan Pawe. Dinas Komunikasi dan Informatika juga sebuah dinas baru di pemerintah Kota Parepare. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dinas yang berdiri sendiri setelah berpisah dengan Dinas Perhubungan dan Kominfo sejak tahun 2010 dan implementasinya tahun 2011. Tapi fungsi-fungsi komunikasi dan informatika sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Yang kami lakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika banyak hal, mulai dari persoalan bagaimana memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Bapak Wali Kota diserahkan sebagian kepada kami untuk dilaksanakan dalam memberikan pelayanan informasi, komunikasi, dan informatika kepada masyarakat, kepada stakeholder terkait, baik melalui jaringan internet, radio, bahkan kami rancang ke depan untuk sebuah televisi. Saya pernah menandatangani sebuah Memorandum of Understanding pada saat wisuda kalau tidak salah, disaksikan oleh Bapak Wali Kota sendiri bahwa Dinas Kominfo atas izin dari Bapak Wali Kota, kita akan menjalin sebuah kerjasama bahwa alumni ataupun yang masih kuliah itu bisa menggunakan Dinas Kominfo, program-program yang ada di Dinas Kominfo sebagai bahan bagian untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang kami rekrut untuk menjadi kru yang ada di Dinas Kominfo. Dan ternyata kurang lebih 3 kalau tidak salah alumni STAIN itu sekarang ada pada kami. Pelatihan yang digelar mulai tanggal 6 Maret 2015 dan akan ditutup dengan kunjungan ke Radio Peduli Parepare. Sementara itu, Ketua Prodi Muhammad Saleh berharap agar peserta pelatihan dapat memanfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini untuk mengembangkan kemampuan broadcasting yang sudah ada di dalam diri peserta. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program seputar Parepare Peduli. Untuk berita terakhir di hari ini, Camat Ujung Haji Yunus Nonci begitu intens memantau warganya pada pelaksanaan program Jumat Peduli. Haji Yunus Nonci beserta jajarannya selalu menghimbau kepada warganya untuk mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan yang telah ditentukan. Kepedulian pemerintah Kecamatan Ujung dalam memantau warganya agar semua bisa terlayani dengan baik melalui program Jumat Peduli patut diacungi jempol. Setiap hari Jumat, Camat Ujung Haji Yunus Nonci beserta jajarannya sangat intens menghimbau kepada warganya untuk mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan yang telah ditentukan. Seperti yang terlihat saat dilaksanakan di Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Lapade pada hari Jumat 6 Maret lalu. Camat Ujung Yunus Nonci mengatakan untuk minggu kedua ini pihaknya akan melaksanakan di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Lapade. Dan hal ini merupakan kegiatan Jumat Peduli yang dilaksanakan oleh call center 112 dengan pelayanan kesehatan dasar. Untuk minggu kedua ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Ujung Bulu dan Kelurahan Lapade. Perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan kegiatan Jumat Peduli yaitu yang dilaksanakan oleh call center 112 dengan pelayanan dasar terhadap kesehatan di Kelurahan Ujung Bulu ini.
Jadi ini akan berlangsung secara terus-menerus dan akan berpindah-pindah dari RT ke RT. Jadi untuk minggu depan nanti akan dilaksanakan di Kelurahan Manusia Tasik untuk minggu ketiga. Sementara itu Rahman Nyung, salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Ujung Bulu sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan setiap Jumatnya dan masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya. Sebenarnya kepada program-program daripada pemerintah ini, jadi masyarakat benar-benar mengatakan bahwa benar-benar mereka peduli kepada masyarakat. Maka itulah semua masyarakat di sini meminta terima kasih, utamanya Bapak Camat kami memberikan program kepada keluarga di wilayahnya masing-masing. Jadi maka itulah masyarakat meminta terima kasih banyak kepada program daripada pemerintah ini ke Polsek 122. Program Jumat Peduli merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan HM Topan Pawe. Program Jumat Peduli ini diramu dengan kegiatan kerja bakti yang diikuti oleh para PNS dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi binaan masing-masing. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di program Seputar Parepare Peduli. Nah, saksikan terus berita-berita terkini lainnya di Seputar Parepare Peduli di layar kaca kesayangan Anda dari hari Senin hingga Jumat. Anda juga bisa mengakses berita-berita seputar Parepare Peduli di website pareparekota.go.id. Dan saya Rahmalira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.